Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman ya. Ya, ini saya akan menyampaikan kelebihan lagi dari bisnis dari sistem LMM network marketing dibanding dengan sistem konvensional. Jadi kan saya pemain dulunya kan saya ini pebisnis konvensional ya. Saya bolak-balik ada beberapa bisnis lah, ada beberapa usaha. Akhirnya alhamdulillah ketika bisnis konvensional saya itu dibikin awal tutup, saya malah dipertemukan dengan MLM ini. Ya sebetulnya sih saya pernah gabung di beberapa MLM, tapi saya hanya sebagai pemakai produk. Jadi saya tidak jalankan bisnisnya karena apa? Karena memang saya butuh produknya itu. Nah, Bapak Ibu ini ya kelebihan dari MLM dibanding dengan bisnis konvensional. Yang pertama itu adalah MLM itu mengedepankan berjamaah ya, jadi berjamaah. Dengan berjamaah kita kuat ya, jadi kita tim, tidak ada kerja sendiri. Kita kerjanya kelompok, saling membantu, saling mensupport ya. Kemudian yang kedua, di dalam LMM itu diutamakan atau sangat dianjurkan untuk memperbanyak silaturahim. Silaturahim ini kalau di MLM itu istilahnya tuh prospek ya, tapi di ini silaturahim. Jadi kita jadi seneng nyambung dan harus banyak nyambung tali persaudaraan atau saudara-saudara yang sekiranya itu mau putus, malah ketika kita gabung di MLM itu kita sambung, kita kabari, kita kasih tahu bisnisnya seperti itu. Jadi memperbanyak silaturahim, dan ini dalam Islam kan sangat dianjurkan toh, jangan pernah memutus silaturahim, tapi perbanyaklah silaturahim, dan ini sangat-sangat dianjurkan dan diwajibkan di sistem network marketing MLM ini. Kemudian yang ketiga adalah modalnya sangat kecil. Coba Bapak Ibu bayangkan di PT BES ini modal hanya 2.600.000 ya. Coba kalau misalkan itu di bisnis konvensional 2.600.000 kira-kira bisa dipakai untuk apa? Untuk bisnis apa? Nah, kira-kira dengan modal 2.600.000 itu dalam 2 atau 3 tahun ke depan kira-kira bisa enggak itu labanya, profitnya itu dipakai untuk beli motor, beli mobil, naik haji? Saya kira ini sulit ya. Ya karena modal 2.600.000 itu juga apa ya? Dipakai bisnis apa? Paling ya cuman mungkin bisa dipakai untuk jualan dawet, dipakai untuk bikin gerobaknya sekalian ya itu. Kemudian jadi modalnya sangat kecil. Bayangkan untuk di PT BES ini 2.600.000 itu sama seperti kita punya satu toko. Kemudian modal tertinggi itu hanya 77.500.000, itu sama seperti kita punya 31 toko kan. Di situ kita punya 31 hak usaha tuh. Nah, itu kalau misalkan itu di bisnis konvensional 77.500.000 itu belum tentu bisa dipakai untuk membuka satu toko. Kalau toh bisa, itu isinya enggak komplit. Paling isinya itu sangat sedikit. Ya, itu. Kemudian selain bisnis sangat kecil sehingga gampang atau mudah terjangkau oleh masyarakat kalangan bawah seperti kita ini ya. Jadi itu sangat menguntungkan masyarakat. Jadi kemudian yang berikutnya itu adalah ini jadi tidak perlu membawa barang dagangan kemanapun kita pergi. Beda dengan bisnis konvensional. Misalkan ada orang bawa dagangan, entah itu kadang itu ada ya jualan kasur, jualan lemari, jualan apa itu, kadang itu meja pakai keliling gitu. Itu iya kalau laku, kalau enggak kan tiwas kita itu habis bensin itu ya. Jadi tidak perlu membawa barang dagangan kemanapun kita pergi. Kemudian berikutnya adalah tidak ada sistem konsinyasi, tidak ada sistem titip barang. Jadi kalau di bisnis konvensional kan biasanya ketika kita itu produksi, itu entah itu gorengan atau apapun, itu biasanya kan sistemnya kan konsinyasi. Kita titip barang dulu di warung atau di toko, dan setelah barangnya laku nanti dibayar. Kemudian kalau tidak laku dikembalikan. Nah, ini ketika barang itu dikembalikan dalam kondisi sudah rusak, otomatis kita sebagai produsen itu rugi. Nah, itu. Jadi ini yang saya alami di bisnis konvensional. Jadi saya kan dulunya kan bisnis jilbab nih. Nah, itu ketika di toko itu jilbabnya itu tidak laku, itu dikembalikan, dan pengembaliannya dalam jumlah banyak.
kadang itu sampai 2 sak seperti itu. Nah itu kan berarti otomatis menjadi barang yang tidak laku dijual. Itu kalau sudah dikembalikan gini, kita juga susah, kita bingung, kita buang kemana seperti itu. Jadi tidak ada sistem konsinyasi di MLM, di network marketing. Kemudian berikutnya adalah tidak ada bayar tunda, semua dibayar cash, dibayar langsung. Kalau misalkan kita itu mendapatkan sponsor, mendapatkan mitra, nah begitu mitra transfer kemudian diposting, itu kita besoknya itu langsung mendapatkan yang namanya bonus sponsor. Kemudian untuk bonus-bonus yang lain itu biasanya dibayarkan seminggu sekali, seperti bonus pasangan itu dibayarkan seminggu sekali, dan itu untuk bonus itu. Terus ya reward-rewardnya juga diberikan secara langsung, jadi tidak ada pembayaran tunda, tidak dibayar bulan depan atau tahun depan. Tapi di bisnis konvensional kan sering tuh dibayar pakai gironya 3 bulan itu, padahal pengiriman barangnya sudah 3 bulan yang lalu. Jadi 3 bulan yang lalu kita kirim barang, baru bulan ini dibikinkan gironya berlakunya itu 3 bulan ke depan. Artinya apa? Kita pembayaran dari awal pertama kita kirim itu sampai dengan dapat duit itu sampai setengah tahun. Jadi itu untuk konvensional itu kalau tidak modal berlipat-lipat bisa gulung tikar itu Bapak Ibu ya. Jadi MLM ini luar biasa. Jadi saya menilai bahwa MLM ini justru bisnis yang sangat islami, bisnis yang sangat islami. Jadi kalau misalkan ada yang mengatakan MLM itu haram, haramnya itu di mana? Tapi untuk PTBAS ini saya tidak menemukan titik lemahnya atau titik jeleknya. Yuk semangat Bapak Ibu ya kita semangat. Jadi jangan kalah dengan laba-laba yang bikin jaringan, jangan kalah dengan semut yang ngabari teman-temannya ketika menemukan makanan. Yuk, jadi bisnis MLM adalah bisnis yang sangat-sangat islami. Ya, begitu ya Bapak Ibu ya. Yuk, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.